yaitu penyampaian materi dari Kak Marcella Justin, yaitu Kepala Divisi Departemen Pemuda dan Prestasi. Kepada Kak Marcella dipersilakan. Oke. Aku bakal mengenalkan kalian sama kalian gimana kita editing poster pakai Canva. Kenapa pakai Canva? Sebenarnya mungkin sekarang ini Canva ini jadi salah satu aplikasi yang paling gampang kita akses, yang bisa kita download di HP, di laptop, di tab, iPad, semuanya bisa. Kalau kalian mau gambar sendiri itu sebenarnya lebih oke lagi, tapi kita gunakan Ada poster yang sesuatu yang bertujuan udah untuk ada. promosi. Oke. Kita promosi danus deh, makanan. Kalau kita ada poster, ngeliat tuh gambarnya lucu deh, gambarnya bagus, kayaknya kelihatannya enak, pasti orang mau beli dong. Iya dong. Kalau desainnya nggak menarik nih, cuma tulisan jualan makanan A nasi goreng, B apa gitu kan nggak terlalu menarik ya. Nah, kita diperlukanlah skill editing poster ini. Anak SD, Gitu. ke anak SMP, anak-anak SMA atau ibu bapak lanjut usia. Kedua, ada memiliki elemen pendukung yang sesuai. Contohnya kita mau bikin poster Idul Fitri, otomatis kita kasih elemen-elemen yang sesuai dong, seperti ketupat atau elemen masjid. Ada pikiran Terus ada sepintas bentuk gitu. di sana tidak monoton. Oke, lanjut. Elemen penting dalam Orang poster bakal jadi malas baca karena monoton isinya. Lanjut ke komposisi warna. Komposisi warna ini tuh tergantung juga sama temanya. Misalnya kalian mau tema yang ceria, berarti kalian pakai warna-warni. Kalau kalian mau tema yang serem, horor, yang bisa pakai warna yang bagus, itu pasti bikin poster ini jadi lebih meriah dan bikin poster ini jadi diminati banyak orang. Seperti itu. Poster ini dikembangkan serta dikasihkan sesuai dengan ide. Di Pinterest ini ternyata banyak gunanya, nggak cuma buat upload foto, tapi kalian bisa cari inspirasi elemen. Nih, contohnya kalian bisa cari di situ Canva elemen keyword. Jadi kalian misalnya mau cari elemen gambar rumah, tapi di search apa nih? Masa kan cuma ditulis rumah, kan nggak mungkin di Canva-nya. Bisa kalian cari dulu di Pinterest, itu saja elemen. Elemen yang free sama ada yang harus berbayar. Kalian bisa pilih mau yang mana. Biasanya tuh ada keterangannya kalau itu berbayar, premium atau free. Nih, contohnya di situ kan ada kodenya tuh di bagian atas di kolomnya. Yang ada di bagian putih, bagian kolom search itu ada kodenya. Kode itu bisa kalian salin ke Canva. Ini cara salin dan lihat elemennya. Mulai kalau proses bikin poster. Dalam saat ini adalah salah satu poster yang pernah aku bikin. Tips dari aku, kita bikin latar belakang dari poster dulu. Sebenarnya ini saran dari aku, kita ambil warna dari desainnya biar nyambung. Kalau kalian dari awal sebenarnya bingung mau pakai warna apa, boleh kalian cari juga di Pinterest kayak color palette. Biasanya di sana ada warna-warna yang seirama, jadi bisa kalian pakai buat dalam satu desain yang warnanya tuh kita tahu di Canva itu kita punya template sebenarnya nih, jadi kalian tuh bisa pakai ngedit pakai template sih. Terus ada ini mana? Ada bingkai buat Oke, udah foto-foto udah siap semua. Udah. Oke, boleh. Kalau kalian bingung nih buat bikin backgroundnya kayak gimana, karena kebetulan aku juga bingung sekarang. Biasanya aku bakal pakai font. Terus posisinya bakal ada di paling belakang. Udah.
Di sini tuh ada font-font yang kayaknya bisa kalian pakai secara gratis. Biasanya kalau aku bikin poster itu nggak bakal langsung jadi juga karena butuh ide. Nah, sebenarnya Pinterest itu bisa jadi salah satu akses kita buat nyari inspirasi mau edit kayak gimana dan isinya apa aja gitu. Penjelasan aku bisa dimengerti nggak? Atau ada yang kalian mau tanya karena bingung? Terima kasih sudah dijawab. Ya ini kan karena kertas kasih itu kan dia 9:16 ya, atau kebalik 16:9 buat presentasi. Nah kalian itu biasanya poster itu di 1:1 ya kasih ya, atau 16:9. Yang ya 16:9 biasanya buat feed Instagram ya. Nah ini kasih lah cuma sebagai contoh doang. Iya, Jadi kalau buat poster itu sebenarnya tergantung gitu. Jadi kayak misalnya nih kalian kan sering lihat di feed IG gitu kan, mereka tuh ada yang kayaknya satu poster cuma kepotong-potong gitu. Nah, itu ada aplikasi yang Canva, terus kalian kembangin sendiri. Karena tadi seperti yang Kak Sela bilang, kalau misalnya poster itu di Canva juga banyak template-nya.
Kepada Kak Edwin, dipersilahkan. Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman yang tahun lalu udah sempat ada yang ketemu mungkin ya sama aku ya. Waktu itu sama Kak Claire, sama Kak Pau, sama Kak Putri. Ya kan, dulu kita sharing soal sama poster sama editing video juga. Nah mungkin di sini kakak izin sharing sedikit. Ada 2 kali sharing dalam waktu sekitar 20 menit ke depan sampai jam 3. Nah yang pertama itu kakak bakal bahas leadership, sama nanti kakak bakal sharing sedikit sama kalian tentang gimana sih OSIS di SMP sama SMA itu. Cuman kan kayaknya nggak afdol ya kalau misalnya kakak tuh bener-bener Suaramu menggelegar di udara. Mari semua kita junjung nama sekolah kita. Jayalah 116 untuk selama-lamanya. bener gak? Oke, berarti original ya anak sini ya. Nah, mungkin buat yang macam-macam ini, buat kalian itu tentang referensi aja. Jadi nggak perlu terlalu kalian pahamin banget. Yang terpenting itu adalah 1 sama 2-nya ini. Boleh lanjut. Kayak simpel kalian ngelawan rasa malas kalian, ngelawan rasa malu kalian buat ngomong, buat maju di depan umum, itu pun juga salah satu leadership dari diri kalian. Nah, mungkin kalau buat leadership secara organisasi, ini kan ada denah-denahnya ya. Ada yang keberani, terus juga ada yang sebuah model interaksi pendekatan dengan anggota, terus yang biru bawah tuh juga ada pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran. Mungkin itu adalah bagian-bagiannya. Jadi kalau yang namanya leadership itu kan adalah suatu perilaku ya. Jadi otomatis itu ada beberapa hal yang mungkin harus kalian korbankan, kayak semisal waktu, pikiran dan tenaga, termasuk juga mungkin materi, uang, itu juga mungkin bisa kalian korbankan juga buat dapetin leadership yang baik ini. Boleh lanjut salah. Nah ini yang gede-gede ini kakak sengaja highlight banget supaya kalian bisa baca dengan jelas. Yang pertama itu ada problem solver. Nah problem solver ini dia itu pendengar yang baik juga. Terus juga dia selain pendengar yang baik, dia juga menyediakan nih solusi terbaik dan juga solusi yang kira-kira kita nih mampu gitu buat mencapainya. Jadi ya kayak masih realistis lah buat mencapai solusi tersebut. Nah problem solver ini dia asal muasalnya dari pendengar yang baik yang paling sebelah kanan itu. Nah, pendengar yang baik ini gimana? Jadi kita tuh kalau bisa itu ya, yang namanya ngobrol sama orang atau enggak, kita dengerin nih guru lagi nerangin pelajaran, itu coba kalian umpamain diri kalian itu sebagai gelas kosong dulu. Jadi ketika guru itu sebagai tekonya, sebagai airnya. Jadi ketika guru itu nerangin materi, ibaratnya guru itu lagi nuangin teko yang ada, lagi nuangin air yang ada di dalam tekonya dia ke gelas kosong kalian itu, supaya kalian bisa dapat ilmu pengetahuan baru dan peran anggota. Itu udah paling penting banget, karena kan kita biar gimana pun kan dalam berorganisasi ya, itu kan kerja tim ya. Jadi mau nggak mau kita harus ngerangkul satu sama lain supaya kerja kita juga aman, nyaman, dan kita juga nggak ada hitungannya rasa tenggang rasa gitu loh, kayak nggak kenal satu sama lain. Ini siapa ya namanya tadi, aku lupa. Pihak Gitu. sekolah. Nah, itu penting Jadi banget. kalau misalnya mau ada lomba apa, kita nanya dulu ke sekolah, Bu ini kira-kira lombanya apa ya? Nggak ada inisiatif gitu. Kalau misalnya zamannya Kak Alif sama Kak Hanifah dan atas-atasnya kakak kan kayaknya inisiatif kan, lombanya langsung adain gitu. Kalau kakak tuh enggak waktu itu, kakak bener-bener kayak nungguin sekolah. Ini kira-kira mau apa ya Bu lombanya, bingung. Terus yang kedua jadi ketua OSIS 116. Nah kalau jadi ketua OSIS 116 itu sebenarnya kakak juga agak lupa awalnya kenapa. Cuman intinya itu kakak inget adalah banget. dulu itu waktu sebelum COVID, seminggu sebelum COVID, jadi kan kakak sebenarnya mau ulangan nih, mau PH kan. Kakak kan udah bersihin kelas, udah ngekin bangku, udah ngelapin ventilasi gitu, pakai koran. Sekarang masih ada nggak? Oh udah nggak ada ya, kayaknya jauh banget gitu, nggak apa-apa. Terus tiba-tiba sebenarnya itu diinformasiin kalau misal lockdown, jadi tiba-tiba sekolah libur, katanya sih 2 minggu, cuma ternyata 2 tahun. Waktu jadi Nggak apa-apa sih. SMP 11 itu tahun 2019-2020 gitu. Sekitar berapa tahun yang lalu ya? 5 tahun yang lalu. Iya, jadi dari 2019. Terus 2020 itu COVID, jadinya sebagian besar acaranya itu di rumah, kayak gitu. Ada lagi? Aduh itu keren banget pertanyaan, jujur kakak juga bingung gimana jawabnya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Teman-teman, sejujurnya kakak jadi ketua OSIS di 119 itu juga banyak dibantu sama wakil kakak dulu. Jadi karena dulu kakak tuh nyaloninnya berpasangan ya. Nah wakil kakak itu namanya Kak Melody, dia itu public speakingnya bagus banget, pemikirannya cepat. Jadi sebagai besar jawaban dari guru itu datangnya dari dia.
Cuman kakak kan hitungannya belajar ya, malu juga kalau misalnya kita sebagai ketua nih nggak belajar dari apa yang udah terjadi gitu. Makanya kakak coba analisis, kalau misalnya ada jawaban yang menurut, ada pertanyaan yang menurut kita kayaknya kita nggak bisa jawab nih. Analisisnya gampang, gini aja, coba jawab ke arah pendekatan yang paling mungkin. Kayak misalnya contoh, gimana caranya supaya anak-anak tawuran ini hilang di 116? Kan kita bakal bilang gini aja, Bu, mungkin kalau untuk anak-anak 116 yang akan hilang tawuran itu kayak nggak mungkin, Bu. Alasannya kenapa? Mungkin yang pertama dari pihak sekolah tuh mungkin secara penanganan untuk anak-anak yang tawuran ini kurang tegas, sehingga anak-anak ini kayaknya menyepelekan hukuman-hukuman. Nah, kami sebagai siswa mungkin kami bisanya hanya mengingatkan saja, Bu, karena biar bagaimanapun bukan wewenang kami, bukan tugas kami untuk menghakimi atau enggak memberikan hukuman kepada anak tersebut, karena pada dasarnya kami berdua sama-sama siswa gitu. Jadi pendekatan yang paling mungkin. Jadi kalian coba ngomong, oh iya Bu, nanti saya bakal foto, saya bakal lapor, dan anak itu jadi kapok. Kayaknya terlalu ini banget kan, terlalu ekstrim banget gitu. Jadi coba ngambil jawaban yang pendekatannya paling mungkin. Itu aja pendekatannya paling mungkin. Sesimpel yang langsung terlintas di pikiran kalian aja. Misalnya tadi kan soal anak tawuran tuh yang paling susah dijawab. Sama paling ini. Oh iya, pas jam istirahat gimana caranya ngosongin kantin hari itu juga, menit itu juga. Kan kayak rasanya nggak mungkin kan, pas udah misalnya istirahat jam 9 pas, sampai 9 lewat 5. Nah itu pas 9 lewat 5 kan udah bel nih, kalian terus semua OSIS nih, ayo sama kelas lagi, kayak nggak mungkin gitu kan. Nah paling, cara yang paling mungkin Bu, adalah kita coba standby di kantin sambil kita ngomong gitu sama teman-teman kita, ayo teman-teman udah pada kelas, karena biar bagaimanapun kan kalau buat ke kelas atau enggak itu kesadaran masing-masing ya. Jadi kayak kita pun masa iya dia di kantin sampai pulang, kita di kantin juga sampai pulang, kan kayak nggak mungkin. Kita juga mau belajar juga begitu. Jadi jawabannya kalau misalnya disuruh ngusir anak-anak di kantin, ya bilang aja kayak begini, kami akan berusaha Bu dengan cara kami menempatkan beberapa orang standby di kantin untuk mengingatkan kalau waktu istirahat ini udah habis. Nah, bila 10-15 menit mereka belum mau masuk kelas juga, kami akan coba minta bantuan kepada guru-guru piket untuk membantu kami bilang ini ke teman-teman yang masih di kantin untuk balik ke kelas karena pelajarannya udah mulai. Kayak begitu teman-teman. Menjawab gak kira-kira? Kayak terlalu belibet ya, maaf ya. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi mungkin? Udah cukup ya? Nah, kakak taruh situ aja ya. Teman-teman jujur mau make, mau foto berapa kali, berapa ratus pun nggak masalah, santai aja. Dan teman-teman, mohon maaf banget tuh misalnya kalian ada yang kira kakak flexing atau gimana bawa-bawa ini ke sini. Sebenarnya kakak jujur malu aja teman-teman, bawa ini ke sini sebenarnya kakak malu. Cuman karena kakak dapat amanat dari beberapa orang untuk bawa ini supaya kalian juga bisa ngerasain nih foto bareng sama jaket ini gimana. Yaudah kakak bawa ini dengan perasaan kakak cuma takut kalian ngira kakak flexing doang. Jujur teman-teman, kakak nggak ada niat mau flexing atau gimana, tapi ini semua kakak lakuin demi memenuhi teman-teman yang udah ngundang kakak, yang udah ngasih kakak kesempatan buat isi materi di sini. Paling teman-teman kalau buat kakak sekian aja. Kalau misalnya teman-teman mau coba chat kakak atau mau hubungin kakak, kalian bisa temuin kakak di Instagram. Nama Instagram kakak itu edwnrzl_. Kalau misalnya kecepatan atau kalian nggak sempet nyatet, tanya Desti aja, nggak apa-apa, dia bakal tahu buat Instagram kakak apa kayak gitu. Mungkin teman-teman sekian dari kakak. Mungkin kita bakal ketemu lain waktu, lain kesempatan. Semangat bersisa LDKW. Terima kasih teman-teman. Hati-hati jalan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.